ghayatul qadir ayyakuna kawahidin min anbiya'i bani Israil wa Musa afdaluhum. Kalaupun setinggi-tingginya derajat Nabi Khidir itu seperti apa? Seperti salah satu Nabi Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa itu dia yang paling mulianya. Wa in qulna innal Khidra laisa binabiyyin bal waliyun fan nabiyyu afdalu minal wali wa huwa amrun maqtu'un bihi aqlan wa naqlan. Malah kalau kita mengatakan bahwa Nabi Khidir itu wali, ya sudah itu mah jelas. Nabi Musa lebih mulia. Wa huwa amrun maqtu'un bi aqlan wa naqlan wasairu ila khilafihi kafirun, dan orang yang mengatakan sebaliknya itu sudah kafir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa wali lebih mulia daripada nabi, itu sudah kafir itu. Ya. Kok gampang banget mengkafirkan, coba ya. Iman itu belajarnya susah. Didapatnya susah iman itu. Kita harus ngaji beberapa kitab dulu tuh baru sampai ma'rifat. Punya keyakinan wali lebih mulia daripada nabi, udah langsung kafir itu. Naudzubillah min dzalik. Itu terplesetnya di dalam apa? Di dalam keimanan itu terplesetnya di situ. Ya, jadi antara iman dan kafir itu jaraknya tipis. Udah jauh gitu ya, kita berjalan tuh. Itu terpleset sekali langsung mati begitu. Ya, ini kan hati-hati itu. Kalau perkataan-perkataan kayak sekarang udah. Nih ya, saya tahdir nih orang-orang yang jangan kalian deketin itu. Jangan didengerin. Siapa namanya itu? Si Guru Gembul, si Kumaila, si Ade Armando, dan host-host yang mereka undang biasanya mah. Si Abu Marlo, terus si Janggiri Channel kemarin tuh. Terus si siapa lagi? Banyak, loba si Zambek saya kemarin diobrolin. Ya, wah banyak sekarang mah. Kalau kita sebutin satu-satu itu orang-orang yang bisa mencelakakan keimananmu di YouTube itu banyak, ya. Itu kalau ditasdik kita nggak bakalan tahu omongan mana mereka yang mencelakakanmu itu, yang menyoledatkanmu, apa bahasa Indonesianya itu, ya menggelincirkanmu, kamu tuh nggak bakalan tahu. Ya, sampai kamu belajar dulu Islam dengan dalam, ya pelajari perkara-perkara yang bisa mengkafirkan, itu baru tahu. Itu hampir setiap perkataannya itu mengkafirkan. Sampai kamu ditasdik, udah kamu kafir begitu. Ya, kayaknya itu hati-hati tuh. Udah dapatnya susah, hilangnya mudah, gampang. Makanya kalau kata Imam Ghazali itu, orang kalau dia sudah beriman, ya, kemudian dia itu orang bodoh, melakukan seluruh maksiat itu lebih bagus daripada dengerin orang ngaji. Itu. Kenapa? Ya begini, dengerin orang ngaji itu ya. Orang ngajinya bener, yang nerima bisa salah. Ya, padahal yang ngajinya bener. Apalagi orang kalau yang ngajinya salah. Ya, ini makanya hati-hati itu. Wasairu ila khilafi kafirun li'annahu amrun ma'lumun minasyar'i bid-darurah. Karena itu adalah perkara yang ini ma'lumun minasyar'i bid-darurah. Kalau bahasanya Habib Ali itu ma'lumun minad-din bid-darurah. Itu suka keluar memang di dalam ilmu kalam. Jadi al-ma'lum minad-din bid-darurah itu adalah perkara-perkara yang mana sangat masyhur sekali. Jangankan orang muslim, orang kafir pun biasanya tahu tentang hukum itu. Ya, contoh misalkan nih orang kafir itu kalau kita punya teman orang kafir, terus waktunya sholat kita nggak sholat, biasanya mereka itu ngasih tahu kenapa nggak sholat. Berarti orang kafir pun tahu bahwa sholat itu wajib buat orang mukmin. Terus kalau misalkan ada homer, ya mabok, itu kan suka mencegah tuh, jangan, ini mah ada alkoholnya. Berarti kan orang kafir pun tahu minum alkohol itu haram. Begitu. Nah, ini yang seperti itu namanya ma'lumun minad-dini bid-darurah. Saking terkenalnya hukum ini, orang kafir pun sampai mengetahui. Nah, kalau zamannya Ibnu Hajar al-Asqalani, yang namanya nabi lebih mulia daripada wali, itu sudah ma'lumun minad-dini bid-darurah. Makanya kalau ada orang sampai punya i'tiqad bahwa yang namanya wali itu lebih mulia daripada nabi, maka dia kafir seketika itu juga. Nah, nanti yang menjadikan kafir seketika itu juga bukan hanya hal ini, tapi seluruh ma'lumun minad-dini bid-darurah. Semua orang yang beragama Islam itu tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu semua isinya fakta. Semua isinya fakta. Dan semua isinya ini jika dipahami dengan benar, saya tidak mengatakan
secara mutlakon begitu ya, dipahami benar atau salah tidak. Al-Qur'an ini madlul aslinya itu berlaku sampai yaumil kiamah. Itu semua orang tahu, orang yang muslim itu. Kemudian ada orang kayak si Gurgem bilang bahwa Al-Qur'an itu tidak faktual. Si Kumaila bilang bahwa Al-Qur'an itu sudah tidak relevan lagi. Dan isi kisahnya itu hanya alegori saja. Itu sudah keluar dari agama itu. Harus sudah syahadat lagi. Karena itu termasuk maklumun minad dini bid-darurah. Jadi kalau begini ya, kalau si Gurgem gitu ya sama yang betinanya itu dia mau ngomong perkara kayak gitu, jangan bawa-bawa Islam karena itu sudah keluar dari agama Islam begitu. Ya kalau misalkan yang ngomongnya kafir mah wajar, kita juga mewajarkan begitu ya. Kalau misalkan yang ngomongnya itu pakai topeng Islam, itu masalah. Jangan bawa-bawa Islam itu. Kamu kalau mau bilang Al-Qur'an itu bukan kitab suci begitu, ya udah kamu nggak usah bawa-bawa Islam udah. Bawa salib lah sampai bilang kayak gitu, kita juga memaklumi. Ya kita juga bilang sama Injil gitu kok, Injil palsu. Ya kita orang Islam nih, keyakinan kita Injil itu palsu. Ya udah, gak apa-apa loh itu keyakinan kita kok. Tapi kalau kamu ngaku Islam terus bilang Al-Qur'an itu tidak faktual, kamu tuh maunya apa? Begitu. Ya, kayak gitu. Ini orang kamu pakai peci. Orang-orang mikirnya teh ustad, apalagi orang yang baru belajar YouTubean. Nah, orang SMP baru belajar YouTubean, orang SMA baru belajar YouTubean, udah dimurtad-murtad itu sama si Gurgem. Ya, omongan itu kayak yang sepele. Padahal ya kalau kamu misalkan mainnya sama orang-orang yang gak pengajian kayak kita gini, nih yang namanya hati itu dia selalu pasti dia itu haus dengan pengetahuan. Makanya dia selalu mencari. Ya, nah kita alhamdulillah punya tempat untuk mencari pengetahuan dengan sanad begitu. Orang-orang yang tidak punya jalur pengetahuan lewat sanad, video-video kayak si Gurgem, kayak si Kumaila, terus kemarin saya tahu satu lagi Musdah Mulia itu dijadikan bahan obrolan di antara mereka itu. Tuhnya ternyata nikah sama orang kafir itu boleh. Bagaimana? Tuhnya ternyata Al-Qur'an itu dongeng saja. Mau gimana? Terus itu ditasdik sama orang-orang kafir semua udah itu. Ya. Kalau misalkan orangnya yang bawanya pendeta kan gitu, kan kita juga biasa aja maksudnya tuh ya udah itu mah doktrin mereka kepada kelompok mereka sendiri kan begitu. Udah di luar Islam tadinya. Kalau misalkan ada orang Islam mau belajar nggak bakalan ketipu dari awalnya udah bawa salib begitu. Ya, kayak kita bilang Injil itu palsu. Dan seorang orang pendeta-pendeta itu sama jemaat-jemaatnya nggak bakalan mentah-mentah ngambil omongan kita karena tahu kita mah pakai baju koko kan. Ya, bukan koko-koko. Ya yang koko teh bajunya doang. Matanya mah enggak ya. Gitu. Jadi beda tuh. Ya hati-hati. Coba Masya Allah. Mudah-mudahan dijaga iman orang sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala.